Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Maqasidus Shaum. Ta'alif karangan Sultanul Ulama Al-Aiz Ibni Abdissalam. Saya belum Alhamdulillah. punya itu kitabnya nih guru nih. Apa-apa nanti saya kirim. Iya. Ini buat bekal puasa cuma 60 halaman. Sangat mudah Iya. sekali insya Allah. Ingat. Saya udah pesan kitab online-nya 13.000 saya. Jadi pengen saya baca nanti malam Jumat buat jamaah. Jadi Saya juga enak. ini juga guru nih penting ini. Hmm. Bisa Ustaz dibeli kitabnya nanti videonya udah ada nih. Tinggal disimak Iya. dari awal ya. Qala al-musannifu rahimahullah Saya wa nggak bisa nafa'ana. guru beli-beli apa beli maksudnya beli PDF-nya gitu ya. Kalau nggak di-downloadin dari guru susah susah nggak belinya Buka itu. kalau stand PDF ada sama saya, kitab langsung maksud saya. Kalau kitab langsung kan Shopee banyak itu. Oh iya iya iya. Iya. Nah itu. Kalau PDF mah gratis Ustaz, tinggal Ustaz kabarin aja. PDF aja lah guru. Bisa Qala saya. al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-faslu salisu fi adabih. Pasal yang ketiga pada menjelaskan adab-adabnya puasa. Nah, kemarin tentang dalilnya udah, ini sekarang adab. Iya. Wahya sitatun, dianya adab puasa itu ada 6. Ahaduha, yang pertamanya 6, hifdul lisani wal jawarihi anil mukhalafah. Ini Yani apa menjaga lisan. pertama-tama langsung dia aja harus kejaga lisan. Hifdul lisan menjaga lidah, wal jawarih menjaga anggota badan yang lain juga anil mukhalafah dari menyalahi. Menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Likaulihi, kenapa harus menjaga lidah? Likaulihi, karena sabdanya Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man lam yada' qaula zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan ia akan ucapan dusta, ucapan bohong. Wal amalabih. Tidak meninggalkan ia akan mempraktekkan dengannya ucapan bohong. Falaisa lillahi hajatun. Maka tidak ada bagi Allah itu hajat, itu keperluan. Fi ayyada'a, pada apa meninggalkan ia ta'amahu akan makanannya, wa syarabahu dan minuman. Intinya di sini puasa bukan hanya nggak makan nggak minum, misalkan. Itu Iya. berkali-kali di belakang ketemu puasa anak TK itu. Nggak makan nggak minum doang itu sangat ringan. Ini hadis saya nih. Akhrajahul Bukhariyu. Muntakharid akan hadis ini oleh Imam Bukhari di saum dalam bab saum. Nah, babu malam yada qaula zur wal amala bihi fi saum dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini. Itu dalil pertama tentang perlunya menjaga anggota badan dari maksiat. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi juga bersabda, "Rubba qa'imin hattuhu min qiyamihi sahar." Rubba qa'imin, banyak orang yang bangun malam, yang bermula bagiannya dari bangunnya itu hanya begadang saja. Sibuk bangun malam lah, tarawih segala macam. Tapi ternyata nggak dapat apa-apa, cuma dapatnya begadang. Mungkin karena nggak ikhlas, Ustaz, nggak rela, salah-salan. Warubba shaimin hadduhu min siyami al-ju' wal atas. Banyak juga orang yang puasa, yang bagiannya dari puasanya itu cuma lapar dan haus. Karena dia nggak makan ya dapat lapar, nggak minum dapat haus kan. Yang lain dia nggak meninggalkannya. Nah itu saya singkat di sini Ustaz. Yang panjang nanti ihya lebih panjang lagi. Asani idza du'aya ila ta'amin wa huwa sha'im falyakul. Yang kedua, ada puasa yang kedua. Idza du'aya ila ta'amin. Apabila diajak akan orang yang puasa itu kepada makanan, bahwa sha'im padahal dia yang puasa. Ini berarti puasa sunnah, Ustaz. Ya kan? Puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan kan nggak mungkin orang ngajak kita makan. Orang memang semua puasa. Apabila diajak akan dia kepada makan, padahal dia puasa, falyakul, maka hendak berkata, ya ini shaim, aku puasa. Ya, aku puasa. Kenapa harus seperti itu? Liqaulihi, karena sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyatakan, idza du'iya ahadukum ila ta'amin, bila diajakkan salah satu kamu kepada makanan, bahwa shaim, padahal dia itu puasa. Nah, falyakul ini shaimun, maka hendak mengatakan, ya ini shaim, saya itu puasa. Hmm. Kenapa harus menyebutkan seperti itu? Yadhkuru dzalika i'tidzaran ila da'i.
Menyebutkan ia akan demikian i'tizaran sebagai alasan i'tizar minta maaf kepada orang yang mengundangnya atau yang memintanya untuk makan. Li'alla yang kasira kalbu agar tidak remuklah oleh hatinya. Ya. Agar dia nggak kecewa kok ini dikasih kopi nggak mau minum. Misalnya. Ya, li'alla yang kasira kalbu agar tidak remuk redamlah oleh hatinya orang yang mengundang. Iya. Doa ya dan dipanggil diundang. Fa in khafar riya, maka jika takut dia akan riya, khawatir riya ini bilang saya puasa nih. Warra bi uzrin akhara. Warra melakukan tauriyah iya. Warra itu melakukan tauriyah cari alasan lain. Memalingkan ia dengan odor yang lain. Hmm. Maksudnya jangan jangan bohong, tapi ya alasan lah pinter-pinter kita kurang apa ya habis makan mungkin tadi malam. Nah, itu cari alasan. Tapi kita nggak bilang kita puasa. Nah, itu Ustaz. Atau Kalau katakanlah kalau kita pagi-pagi diundang nih. masih enakan, Guru. Selesai makan ya. Udah tadi subuh jam 4 mah ngopi bisa kayak kan gitu. Atau diundang ke pesta Ustaz. Ini pas diundang kita hari puasa hari Senin nih. Masya Allah. Iya. Ini nggak bisa hadir saya kan. Mohon maaf nih. Ada pengajian online gitu Ustaz. Kita buatlah pengajian online biar nggak bohong. Ah, itu. Ini yang kedua hadis ini siapa tadi? Akhrajahu. Oh, hadis yang kedua tadi ya rupa Kaim bin Haltuhu. Akhrajahu mengeluarkan akannya hadis oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan oleh Ad-Darimi dalam Raqaiq pada bab muhafadzah ala saum dan oleh Ibnu Majah dalam bab puasa, bab majaa fil ghibah war rafas li shaim. Dan oleh Hakim dalam kitab Mustadrak, oleh Baihaqi dalam sunannya. Dailami dalam Firdaus banyak banget hadis ini Ustaz. Semuanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan oleh Tabrani dalam Mu'jam Kabir dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala al-Haisami, Haisami berkata dalam Majma'i Zawaid, rijalahum wasakun, ini perawinya semuanya muwasak, dipercayai ya siqah. Kalau Iraqi berkata isnadu Hasan, Hasan. Ya, bisa jadi hujah. Nah, kalau Manawi fi Faidul Qadir. Syekh Manawi juga memasukkan hadis ini dalam Faidul Qadir. Nah, itu. Guru ini kan kalau ini Soimun di sana kan di hadis yang lain itu bukan karena ditawarin buka ya. Karena ada yang ngajak berantem atau yang nyaci maki gitu kalau nggak salah. Ya juga di sana udah di belakang kemarin. Seorang mencaci maki kita juga bilang ini saim itu untuk menekan diri agar kita tidak membalas, agar kita tidak Ah, merespon orang yang berbuat salah kepada kita kan. Nah, itu ada juga. iya. Idza sabahu ahadun au syatamahu au qatalahu kan. Wa fi Iya. riwayatin falyakul ini shaim. Nah, ada juga ini juga ada. Ini diundang ceritanya kita puasa sunnah. Ada. Asalisu ma yaquluhu idza aftara. Ya. Bermula yang ketiga ada puasa itu mah yaquluhu yang akan mengatakan ya akan yama iza aftara bila berbuka ya. Ini doa berbuka. Doa buka puasa. Ya, biasa. Bahwa marwi anhu bahwa dia nyama mayakulu apa yang akan ia katakan ketika berbuka itu mah hadis ruya yang riwayatkan akan dia darinya Nabi alaihi salam. Apa kata Nabi? Anahu kana wasungguhnya Nabi karena yaqulu ada ia itu berkata ya iza aftara ketika Nabi berbuka zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Nah, itu. Iya. Telah hilanglah rasa haus wa batallatil uruq segarlah oleh urat-urat tetaplah oleh pahala insyaallah. Kita lihat nih status hadisnya dua. Ya, akhrajahu Abu Daud Fisaumi dalam bab puasa, babul qauli 'indal iftar. Bab membahas tentang perkataan ketika berbuka. Wan Nasaiyu mengeluarkan oleh An-Nasai dalam Amalil Yaumi wal Lailah dan oleh Ibnu Sunni dalam Amalil Yaumi wal Lailah juga dan oleh Daruqutni dalam sunannya dan oleh Hakim dalam Mustadraknya dan oleh Baihaqi dalam sunannya dan oleh Bagawi dalam Syarah Sunnah dari Ibni Ammar radhiyallahu anhu. Qala Daruqutni berkata dalam sunan beliau isnaduhu hasan hadis hasan. Ini yang banyak diamalkan orang, Ustaz, kan? Bahkan Iya. ada yang protes Allah malakasum itu kan banyak yang protes tuh. Iya. Nah, mungkin nanti kita lihat nih ada bagaimana di sisi hadis yang menyatakan doa buka Allah melakasum itu bagaimana. Yang penting ini hadis hasan. Berarti bisa jadi hujah ya. Zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu yang pertama.
Ya. Tapi ini Kemudian, seperti bukan doa guru ya, seperti pernyataan ya. ya, tapi mungkin maksudnya doa juga. Semoga. Tapi di awalnya ini bukan doa. Telah hilang rasa haus. Memang hilang Iya karena itu udah dia minum kan, kan. Nah, seperti bisa batal pernyataan. fajru. Mungkin bisa batal ajru antara lain doa. Semoga tetaplah oleh pahala kan. Maknanya semoga Allah mengabulkan insya Allah. Kan nggak pasti juga sebut pahala. Nah ini bentuknya doa. Tulisannya khobariyah memang. Atau atau memang beliau nggak bilang doa Ustaz. Makanya bukan asalisud du'a'u indal iftar. Kan nggak doa bunyinya kan. Mayakuluhu. Apa yang ia katakan ketika Katakan, berbuka. iya iya. Nah, ini zikir minimal perkataan ketika berbuka. Bisa doa, bisa bukan doa. Artinya ada yang doa, ada yang bukan doa nanti. Ini kelihatannya kayak bukan doa. Tapi sebahagian ujungnya bisa sebagai doa. Ada di depan nih yang doa. Nah, Iya. Cuma yang doa malah banyak diperdebatkan sama orang. ya, tetangga suka protes, Ustaz. Hadis lemah katanya kan. Tapi kita lihat nanti gimana ini. Ini keren kita ini ada ta'liqnya. Ruya Ayatan anahu ya karena yaqulu diriwayatkan juga bahwa sungguh Nabi ada ianya Nabi itu berkata iya ketika Nabi berbuka. Allahumma laka sumtu. Wah, ini ketemu kan? Wa ala rizqika aftartu. Cuma pendek banget. Biasa kita Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ini ketinggalan dikit. Nah ini hadisnya bagaimana? Akhrajahu Abdullah ibnu Mubarak. Dikeluarkan oleh Abdullah ibnu Mubarak fi zuhdi wa raqaiq dalam kitab Zuhud dan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dan oleh Abu Daud dalam bab saum. Babul qauli indal iftar dalam bab marasi hadis mursal nih Ustaz. Dan oleh Baihaqi dalam sunannya Baihaqi dan oleh Bagawi dalam syarah sunnah dari Mu'ad bin Zuhrah mursalan hadis mursal. Makanya banyak yang memperselisihkan kan hadis mursal kan putus nggak marfu kepada Nabi. Nggak diyakini kalau ini Saltu ucapan Nabi. mengkoti guru ya. Ya, kalau mungkatnya itu hanya sampai kepada sahabat. Ucapan sahabat maksudnya kalau mungkatnya ya. Ini mursal, mursal maknanya orang menisbatkan ini ucapan Nabi, tapi diteliti sanadnya nggak sampai kepada Nabi, hanya sampai kepada Ibnu Umar. Nah itu. Qala Arnaud, Syekh Arnaud berkata dalam ta'liqnya Arnaud terhadap Jami'ul Usul. Kata beliau, memang hadis-hadis mursal, walakin lil hadisi syawahidu yuqawi biha atau yaqwa biha. Bagi hadis, tetapi bagi hadis itu ada syahid, syawahid, ada pendukung-pendukung lain. Yang menjadi kuat ianya hadis dengan syawahid. Intinya boleh. Makanya para ulama ini membawakan dalam kitab-kitab fikih jadi doa berbuka puasa. Nah, kan? Memang ada orang yang terlalu tasyadud Ustaz kan? Nggak boleh katanya ini dari doa buka puasa. Padahal para ulama membolehkan. Padahal kan doa yang dikarang ulama juga boleh kita pakai guru ya. Ya, cuma yang bagus yang maksur kan. Iya. Nah itu. Wa fi hadisin akhara dalam hadis yang lain itu alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani faftartu. Ini kesimpulannya kita gabung semua Ustaz ya. Berdoa aja. Zahabat dama'u dulu Allahumma lakasumtu. Kemudian walhamdulillahilladzi a'anani segala puji bagi Allah yang telah membantu ia akan aku. Fasumtu maka aku pun puasa. Wa razaqani memberi rezeki ia kepada aku. Faftartu maka aku pun berbuka. Nah, nah itu. Ini empat. Ini akhrajahu Ibnu Sunni dalam Amalil Yawmi wal Lailah dan Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Sebagaimana dalam Kanzil Ummal dan dari Mu'ad bin Zuhrah mursal juga. Walil hadis syawahid, tapi bagi hadis itu ada pendukung-pendukung lain yaqwa biha yang menjadi kuat ya dengannya syawahid. Nah, intinya boleh diamalkan. Mudah-mudahan ya. Nah, itulah seputar tentang apa yang harus kita ucapkan ketika kita berbuka puasa. Ar-rabi'u ma yuftaru alaih. Bermula yang keempat itu mah yang dibukakan orang di atasnya mah. Ini menu berbuka apa nih yang paling bagus? Kalau menurut hadis Nabi. Ya, yang itu Ustaz. Wahwa Iya. rutabun. Dianya mah yuftar. Bahan berbuka. Itu yang pertama rutab. Kurma Betul. basah Ustaz. Masya Allah ini yang mahal lagi kan. Kurma basah lebih mahal dari kurma kering. Iya. Au tamarun. Atau tamar. Tamar kurma kering biasa.
Au ma'un atau air, ada pilihan. Air. Kenapa itu untuk berbuka pertama kali? Harus kurma basah, kurma kering, atau air. Li'annahu ruya. Karena Sungguh hal dan sya'an itu ruya telah diriwayatkan dari Nabi alaihi salam. Annahu sungguhnya Nabi itu kana yuftiru. Ada ia Nabi itu berbuka ia qabla ayyusalliya. Sebelum salat. Nabi sebelum salat maghrib buka puasa dulu. Buka puasa ala rutaban. Atas beberapa kurma basah. Ambil Ya. beberapa butir kurma basah. Fa'ilam yakun, maka fa'ilam yakun yakni fa'ilam yujad. Maka jika tidak didapati akan dianya kurma basah. Fatamaratin, maka kurma kering. Kayaknya bulan puasa, Masya Allah kurma basah. Laku banget. Ya. Fa'ilam yakun, maka jika tidak didapati akan dianya kurma kering juga enggak ada. Hasa hasawatin min ma. Meneguk ya, atau menghirup ya, beberapa hirup, beberapa teguk mimmain dari air. Minum air. Apa? Nah, ini hadis akhrajahu Ahmad fil Musnad, Abu Dawud dalam Shaum bab ma yuftaru alaih, Tirmidzi dalam Shaum bab ma jaa ma yustahabu alaihi iftar, Hasan gharib ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala al-Arnaud fi Jami'il Usul isnaduhu hasan hasan. Nah, ini diamalkan. Nggak ada itu ya, nggak ada teh manis ya dia. Enggak ada. Kurang bagus pakai gula, Ustaz. Tubuh kita enggak membutuhkan gula katanya kan. Ya. Ya. Manis-manis asli boleh. Gula, glukosa dalam buah, dalam apa. Marjan juga laku banget Ramadan, Ustaz. Suka yang manis-manis orang. Iklan Marjan. Waqala alaihissalam berkata oleh Nabi alaihissalam, "Idza kana ahadukum shaiman, bila adalah salah satu kamu itu yang puasa, fal yuftir ala tamar." Maka hendak berbuka ya atas kurma. Ini kurma kering nih dalam hadis ini. Fa'ilam yajid fa'alal ma. Maka jika tidak mendapati ya akan kurma tadi fa'alal ma maka atas air. Fa'inal ma'a tahur. Karena air itu ya suci menyucikan, menyegarkan. Nah itu. Isnaduhu sahih. Hadis sahih. Masya Allah. Air putih. Berarti yang paling bagus Ustaz untuk kasih takjil kalau sesuai sunnah. Kalau nggak kurma basah, kurma kering, air putih Ustaz. Nah, Jadi kasih satu karton itu apa namanya air apa air mineral. kemasan itu Ya, ya, mineral udah besar palanya berarti ya. besar Ustaz. Taruh depan masjid kan. Pak salah. Agak-agak telat dari dekat maghrib Ustaz. Jangan siang-siang. Bahaya. Masya Allah. Dah. Hmm. Al-khamisu wasadis. Yang kelima dan keenam. Ta'jilul fitri. Segera berbuka. Kalau udah yakin. Ta'khirus sahur. Mentakhirkan sahur. Likaulihi karena sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasaharu bersahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barokah. Karena dalam sahur itu ada barokahnya. Ya, ini dalilnya Ustaz. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Riwayat siapa? Akhrajahul Bukhari mengeluarkan akan hadis ini oleh Imam Bukhari dalam saum. Babu barokati sahur min ghairi ijab. Bab berkah sahur tapi nggak wajib. Dan oleh Imam Muslim dalam bab puasa. Bab fadlis sahur, kelebihan sahur, wa ta'kidu istihbabih. Dan dikuatkan dianjurkannya sahur an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kan jelas nih dalilnya. Wa qala alaihi salam Nabi bersabda wala yazalun nasu bi khair. Senantiasalah manusia itu dalam kebaikan ma ajjalul fitrah selama mereka bersegera berbuka. Begitu tiba waktunya langsung buka. Nah, Iya. Pak Bukhari juga, akhrajahul Bukhari. Nah. Waqala alaihi salam Nabi bersabda, qala Allah azza wa jalla Allah berfirman, "Ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra." Bermula yang paling cinta hambaku kepadaku. Ini hamba yang paling kucintai ajaluhum yang paling segera mereka nisbah berbuka. Kalau kita pikir-pikir apa alasannya Ustaz? Kok segera Ya, berbuka? Nah, itu kenapa saya ya? nah, jadi Padahal kita istilah nggak gitu-gitu juga udah kepengen banget berbuka gitu. coba mungkin ada nanti. Akhrajahu Ahmad fil Musnad Tirmidzi dalam saum babu maja'a fi ta'jalil iftar. Enggak ada ilatnya Ustaz. Isnaduhu dha'ifun ini dha'if nih. Walakin lil hadis syawahidu bima'nah yaqwa biha jam'ul usul.
Ini kita harus cari alasannya kenapa segera berbuka itu istimewa kelihatannya ya. Menurut satu hadis di atas tadi. Nah, itu. Kalau Dodo soalnya kan dalam film kartun dia jangankan saya mah Isya baru buka katanya kan. Saya kuat kalau puasa. Bukan sampai maghrib, puasanya sampai Isya. Iya. Nah, itu Memang kartun. kan kalau udah menjelang maghrib kita kayaknya kuat lagi guru ya. Ya, apalagi udah minum seteguk itu udah bisa nyambung lagi bisa. Iya. Oke, nanti kita cek depan. Waqala alaihissalam Nabi bersabda la yazalu dinu zahiran. Senantiasalah agama itu zahir, nampak, menang. Ma'ajjalan nasul fitrah selama bersegera oleh manusia akan berbuka. Kenapa? Li'annal Yahuda wan Nasara yuakhirun. Ini alasannya. Yahudi dan Nasrani itu mereka mentelaikan akan berbuka. Biar kita beda, kita harus Hmm. segera berbuka. Alasannya rada aneh dikit. Nah, itu. Dan itu kalau itu sama Yahudi suka itu ya. Kenapa sekali itu sama Yahudi sama Nasrani? Saingan Ustaz. Soalnya itu agama langit semua kan. Iya, saingan berat ya. Ah iya, agama lagi itu kalau kalau yang asli ya guru ya. Ya, cuma kan udah dimansuh kan. Tapi tetap saingan kan sama ceritanya Ustaz. Tukang bubur saingannya tukang bubur. Ini kalau bicara agama selalu nyindir Yahudi dan Nasrani ya. Iya. Kenapa? Karena agama Islam datang untuk mendakwahi mereka. Yang pertama didakwahi orang musyrik, yang kedua orang yang sudah beragama. Nasrani, Yahudi kan sudah beragama. Karena agama Iya. mereka sudah terjadi tahrif, agama Islam datang untuk mendakwahi mereka. Jadi mereka termasuk bagian sasaran dakwah, umat dakwah. Makanya selalu perbandingan itu jangan seperti mereka. Karena mereka pada itu awal-awal itu memang banyak penentang sekali ya. Tidak terima datang Islam ya. Keras kepala mereka menurut Quran. Ya. Dan memang Quran menyatakan mereka pernah jadi orang paling utama di bumi ini kan. Afdalul Itu guru alamin. saya apa terkait dengan ada ayat misalnya ini fadl itu alal alamin itu gimana gitu? Itu dalam tafsir dibilangkan fi zamanihi. Di zamannya itu Oh. paling utama itu mereka. Begitu ada umat Nabi enggak lagi itu. Hmm. Nah, itu kata para ulama tafsir kan. Faddal tu, faddal apa? Faddal tu. Nah, itu ayat Al-Baqarah kan. Allah lebihkan mereka di atas semesta alam. Kata Ahmad Dedat juga begitu kan. Semesta alam pada zamannya. Dalam tafsir juga begitu. Qala Amr bin Maimun. Berkata oleh Amr bin Maimun. Karena ashabu Muhammadin adalah teman-teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajalan nas. Itu yang paling segeranya manusia iftaran nisbah berbuka. Wa abta'ahum sahuran. Dan yang paling lambat mereka nisbah sahur. Emang aturannya begitu, biar kuat kita. Sahur telat, kalau buka pas. Ya. Wa innama akhara sahur, hanya saja mentakhirkan ia akan sahur atau ukhira juga boleh Ustaz. Innama Iya. ukhira sahur hanya saja ditakhirkan akan sahur liutaqawwa Kalau bihi ala ukhra shaum. bukannya majhul guru. Gimana? Bukannya majhul kalau ukhra ya. Ya, ditakhirkan berarti siapa yang mentakhirkan ya? Oh, sahabat Nabi tadi. Ah. Kalau kita baca akhara kan kayak mufrad gitu. Mufrad ashab jamak. Iya. Innama ukhira hanya saja ditakhirkan akan sahur. Maknanya sahabat-sahabat Nabi mentakhirkan sahur kenapa? Litaqawwa bihi ala saum supaya menjadi kuat dengannya mentakhir sahur di atas puasa. Kaila yujhidahu asaum supaya bahwa tidak memberatkan akan dia oleh puasa. Kalau makan maghrib mah Benar. nggak kuat kita. Nah itu. Kaila agar tidak memaksakan, memberatkan akan dia oleh puasa, fatu kaidahu an kasirin minat ta'ah, maka mendudukkan ia ianya ini kembali ke mafhum ke masdar yujhida. Maka mendudukkan ianya berat tadi akannya seseorang dari kebanyakan dari taat. Kalau puasa terasa berat kita nggak sahur atau sahurnya terlalu cepat sehingga banyak ketaatan yang nggak bisa kita lakukan lemas. Akhirnya siang tidur mulu. Nah, kenapa Hmm. tidur mulu? Kok nggak produktif? Naumus shaim ibadatun langsung keluar tidur orang puasa ibadah gitu. Padahal mestinya bulan puasa seperti biasa biar produktif juga kan. Nggak boleh libur dagang.
Walaupun ada juga kalau kita baca-baca kita ada tahu malah dari bulan Sya'ban orang udah kunci toko, udah mulai fokus baca Quran. Apalagi bulan Ramadan kunci toko lagi sebulan fokus ibadah, macet, Macet dapur. pedagang macet. Kalau saldo banyak aman. Nah, Waqad kana baina sahuri Rasulillah dan sungguh adalah antara sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina salati antara salatnya Nabi kadru khamsina ayat. Seukuran 50 ayat, ukuran 10 menit. 50 ayat baca Quran. Langsung subuh. Nah, Insya Allah. Oh, 10 menit lagi 50 ayat. Ya, 50 ayat 10 menit lebih kurang. 7 atau 10 menit. Nah, itu. Hadis Bukhari ini. Hadis Bukhari. Saya. Ini yang dibahas kemarin yang ada di YouTube. Ramai dikit tentang imsak, Ustaz. Eh, Antara santri ahli sunnah sama tokoh tetangga. Wa innama, tapi kelihatannya di sini ajala bukan ujila. Wa innama ajalal fitra. Atau ujila. Kalau ajala kembali domir kemana? Ke orang puasa. Innama ajala. Hanya saja menyegerakan ianya orang yang puasa akan berbuka. Kenapa? Li'annal ju'a wal atas. Karena lapar dan haus rubama kadang-kadang darrabihi. Mudarat, mudarat, mudarat ia dengannya lapar dan haus. Nah, kalau kita nggak segera berbuka, tambah lapar, takut bahaya. Fala wajha ila ibtalin nafsi iyatalin nafsi lidzalik. Maka tidak ada alasan untuk melamakan bagi diri. Melamakan bagi diri, bagi demikian. Demikian membuat dia tetap haus dan lapar. Karena udah boleh makan. Langsung makan udah boleh. Nggak ada alasan untuk menunda-nunda. Tapi nafas di sini bukan nafsi, Ustaz. Nafas berarti. Nafas. Ya, saya ulang lagi. Hanya saja menyegerakan ia akan berbuka karena lapar dan haus kadang-kadang dora menjadi mudarat ia dengan sebab lapar dan haus. Kalau wajah maka tidak ada alasan ila itolin nafas kepada melamakan nafas. Nah, gimana maknanya Ustaz? Melamakan nafas. Ya menunda lah. Melamakan nafas bagi demikian. Berarti menunda terus nggak makan nggak minum. Itu kalau kita baca nafas. Atau nafsi jiwanya. Ma'a annahu la qurbata fi bersama bahwa sungguhnya melamakan berbuka. Itulah qurbata fi tidak ada ibadah padanya melamakan. Dengan sebab kita Hmm. lama berbuka itu nggak ada nilai pahala tambahan kan. Makanya mending buka Hmm. aja. Nah, Iya. Nggak dapat faedahnya lah dari sisi nilai ibadah ya. ya, bukan Ya dapat tahu sudah. Nggak belum itu belum harus berarti ya. beda lagi kalau sebelum hari raya Fitri. Hari Iya. raya apa namanya? Hari raya Haji ya, Sah? Iya. Nah, itu dapat pahala katanya. Kita nggak makan, nggak minum dulu sebelum sholat kan. Pulang sholat nanti makan kurban. Mama Ah, itu makan kudu diniatin puasa kudu ya. nggak puasa juga. Masa Iya. puasa pagi doang? Harus harus diniat puasa nggak? Tapi kita mau buka ntar gitu. Nggak. Puasa mah sehari kan. Ini kan nggak habis sholat langsung makan. Kan ada puasa 2 jam. Cuma sunnah aja, menahan diri. Maksudnya dapat pahala itu. Nah, cuma dalilnya lupa. Minta kita cari dalilnya. Aneh juga Ustaz. Nggak makan sebentar. Ya. Kalau perokok nggak kuat Ustaz sebelum sholat. Itu ngopi dulu ngeteh sama rokok. Masya Allah. Ada khotib sebelum sholat makan sayur asem pagi-pagi. Bahaya. Nggak selesai khutbahnya Ustaz. Bukan karena katanya memang beliau emang doyannya sayur asem, dari gitu saya harus makan katanya. Kalau enggak nanti saya bisa pingsan. Sudah makan Hmm, aja itu, tapi dia makannya sedikit, masih pingsan hampir nggak selesai kok bahasnya. Guru di atas mimbar saya bopong, saya bantuin, Masya Allah. Selesai khutbahnya. tapi sampai selesai ya. Tapi udah hampir ini. Masya Allah. Waqad ru'ya ba'du durafa'is salam dan sungguh dilihat akan sebagian orang-orang mulia dari kalangan salaf. Yaqulu fi sauq makan ia di pasar. Waqila lahu fi dzalik maka dikatakan baginya pada demikian. Waqila lahu fi dzalik maka dikatakan bagi beliau pada demikian. Ini ada yang protes nih, kok makan di pasar? Ya nggak sopan zaman dulu makan di pasar, Ustaz.
Ini bukan makan di pasar, saya bukan di warung makan, Ustaz. Beda sama sekarang. Dulu kan nggak ada restoran. Sambil Jadi jalan-jalan makan gitu. makan di pasar maknanya ya di pasar mungkin sambil belanja itu makan. Pas waktu tiba buka puasa, beliau langsung makan. Ini jadi omongan orang. Faqilalahu fi dzalik. Maka dikatakan orang baginya ba'du salah pada demikian. Kenapa nih orang makan di pasar? Faqala beliau berkata, matlul ghaniyyi dzulmun. Menunda-nunda orang kaya itu zalim. Ini dasarnya hadis ini untuk bayar hutang. Dia mampu bayar hutang, nggak mau bayar, itu zalim namanya. Matlul ghani, menundanya orang kaya yang mampu bayar hutang tapi nggak bayar itu dzulmun. Begitu juga maksud beliau. Ini saya udah mampu buka, udah tiba waktu buka puasa, ya. Tapi kita nggak buka langsung kan zalim, makanya beliau langsung buka puasa. Kenapa dia pakai dalil ini ya? Orang yang pakai alasannya itu ditanya gitu, gitu. Ya nggak apa-apa Ustaz. Yang intinya beliau punya alasan untuk makan. Kenapa makan? Karena udah tiba waktu. Ngapain ditunda sampai rumah kelamaan? Nah, ini Matlul Ghani Dzulmun hadis marfu rawahul Bukhari. Meriwayatkan akan hadis oleh Imam Bukhari dalam bab hiwalah kan? Bab hiwalah. Hmm. Nah, bab haram menunda orang kaya. Hmm. Nah, nah itu dia. Bentar Ustaz, ini ada yang Saya belum ngerti ini guru mau menunda orang kaya itu maksudnya gimana ya? bentar Ustaz. Nah, jadi menunda orang kaya maknanya gini. Saya berutang Ustaz. Saya udah mampu bayar utang. Nggak bayar itu kan saya zalim Ustaz kan? Walaupun orang mencela saya nggak apa-apa. Boleh dicela. Itu makna menunda orang kaya. Jadi maksud beliau di sini, orang kaya di sini orang yang udah mampu untuk buka, orang makanannya ada. Ngapain ditunda-tunda? Begitu tiba waktu buka puasa langsung aja makan walaupun di pasar. Nah, itu. Iya. Nah, itu maksudnya. Coba ada makannya mungkin dipakai guru ya. Ya. Nggak sambil transaksi baru berdiri terus makan gitu. Terus, Cuma di sini nggak dijelaskan, tapi kelihatan beliau makan aja walaupun sambil berdiri nggak apa-apa. Karena ada yang kritik kan. Fakilah lahu bidzalik. Fakilah ini diprotes. Kalau makan mungkin ya mungkin kayak orang-orang normal mungkin nggak ada yang protes kan. Ini justru kita tampil beda, makan sambil lari misalkan kan orang protes. Kenapa? Ya buka puasa jawabannya. Orang Nabi menyuruh kita segera berbuka, makanan ada, segala macam ada, tinggal makan aja. iya. Faslur Rabi fima yujtanabu fi. Fasal yang keempat pada membahas sesuatu yang dihindari dalamnya puasa. Apa yang mesti kita hindari dalam puasa? Ini lebih kayak kita fikir, Ustaz. Ya. Bahwa anwa'on, dianya ma yujtanabu, dianya sesuatu yang harus dihindari itu ada macam-macam. Ahaduhal wisal, yang pertama wisal. Nyambung ya kemarin tuh di kita Nyambung. fikir ya. Malam masih puasa juga, nggak boleh. Kalau Abu Hurairah berkata, nah Rasulullah, melarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil wisal, dari wisal, nyambung puasa. Nggak buka-buka sampai besok puasa lagi. Walaupun antara 2 hari ya. Karena wisal itu 2 hari udah dianggap wisal. Faqala rajulun, seorang laki-laki berkata, laki-laki dari kaum muslimin, fa innaka ya Rasulullah tuwasilu. Sesungguhnya engkau, wahai Rasul, engkau menyambung puasanya. Kok kami nggak boleh? Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Oh, Wasallam, iya. ayyukum misli, siapa di antara kamu yang seperti aku? Ya kan? Ini abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Sungguhnya aku tidur memberi makan kepadaku oleh Tuhanku dan memberi minum ya akan aku. Kamu nggak kuat. Nah, Nabi kuat, makanya wisal itu khususiyah Nabi. Kayak dalam kitab Nurul Dalam kemarin kan? Iya. Khususiyah. Nah, itu. Falamma abau ayyan tahu anil wisal, manakala mereka enggan dari berhenti mereka dari wisal, masih tetap wisal juga. Wasala bihim yauman, summa yauman, niscaya, niscaya, apa?
Falamma abau, manakala enggan mereka bahwa berhenti mereka dari wisal, wasala. Nisya wasalianya Nabi dengan mereka suatu hari. Kemudian satu hari. Sumara awil hilala, kemudian mereka melihat akan hilal. Faqala, kemudian Nabi berkata, Lau ta'akharal hilalu lazirtukum. Jikalau telatlah oleh keluar hilal, niscaya aku tambah lagi akan kamu. Kal munakkililahum, seperti orang yang ingkar bagi mereka. Maksudnya, Nabi protes dalam bentuk aksinya langsung. Manakala mereka enggan untuk berhenti wisal, sahabat masih wisal juga. Ini ada sahabat yang bandel, Ustaz, satu dua. Iya. Nabi ikut wisal bersama mereka. Nabi pengen lihat nih, kamu mampu wisal berapa hari kan? Nabi menyambung puasa dengan mereka. Akan sehari, kemudian sehari. Kemudian tiba hari ketiganya udah keluar hilal. Maksudnya udah lebaran. Sumara'ul hilal. Kemudian mereka melihat akan hilal. Nabi berkata, Lau ta'akharal hilal. Andaikan telat keluar hilal, lazidtukum, aku tambah lagi kepadamu. Wisal lagi. Iya. Nah, biar lama-lama nyerah sendiri sahabat. Kal munakkililahum, seperti orang yang menghukum ya. Nakalan itu menghukum. Seperti orang yang menghukum bagi mereka. Hina abau ayan tahu ketika mereka enggan untuk berhenti. Nah, itu. Nah, hadis Imam Bukhari, Ustaz. Iya. Nah, Ya, kalau Akhrajahul mau Bukhari. wisol kita paling nggak batalin dulu dulu ya satu ke air gitu. Ya, kan nggak ada manfaatnya juga kan, misal nggak ada pahalanya kan. Jadi Iya. malam nggak puasa, siang puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Nah, malam nggak apa-apa. Ada jatah istri di sana, ada segala macam. Ini alasannya. Innama naha anil wisal, hanya saja melarang oleh Nabi dari wisal lima fihi min idha'afil quwa, karena sesuatu yang ada dalamnya wisal. Apa itu? Min idha'afil quwa, melemahkan kekuatan. Wa idhmaril ajsad, melemahkan badan, min ghairi ibadah, dari kegiatan ibadah. Jadi wisal itu bukan ibadah. Cuma Masa. badan kita kelelahan. Kecuali kita lagi gemuk banget, Ustaz, pengen diet nih nggak apa-apa kan? Ada Biar cepet faedahnya ya, untuk biar kesehatan. cepetan naik kurusnya. Ya, dalam rangka menurunkan berat badan. Nah, wa ammar rasul, adapun Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa in kana aklu wa syurbu wa inda rabbih, sekalipun adalah makannya Nabi, minumnya Nabi di sisi Tuhannya, nisbah hakikat fa innahu lam yuwasil, sungguhnya Nabi tidak wisal juga. Walaupun Nabi Hmm. nggak lapar kalau nggak makan ya. Katanya 20 kali lipat kekuatan orang Umi, guru, bener nggak? 40 nih kalau dalam hadis dalam kitab Mawahibul Dunia, tapi berkenaan dengan jima. Tapi Hmm. nggak tahu itu status hadisnya. Seolah-olah Nabi nggak ada kegiatan lain. Itu banyak yang protes, Ustaz, tentang hadis itu. Saya di, jadi para itu kan cerita para sahabat. Para sahabat menyatakan Nabi itu diberikan kekuatan 40 laki-laki, ya kan? Sehingga dalam semalam menggilir 9 istrinya. Itu banyak ulama saya dengar itu protes. Emang Nabi itu bertentangan dengan Quran katanya. Nabi emang diturunkan untuk sibuk menjima. Nabi sibuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau kita lihat ayat-ayat awal turun, Qumil laila illa qalila. Iya. Bangun malam kecuali sedikit, nisfahu awingkus minhu illa qalila kah? Jadi Nabi selalu fokus sibuk tahajud. Kapan menggilir istri semalam? Nah, itu Nabi sibuk berdakwah, malam ibadah. Ya maksudnya Nabi tetap menjaga hak istri. Nggak sampai harus dalam satu malam. Nah, itu tentang kontroversi di sana sini banyak Ustaz. Banyak hal yang harus kita pelajari. Semakin banyak kita semakin banyak tahu, semakin ini gitu ya, Kalau itu semakin galau. ah, Nah, wa innama adapun bermula Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun adalah makan Nabi, minum Nabi di situ Tuhannya itu sebenarnya hakikat makan. Sesungguhnya Rasul itu tidak menyambung ya. Wa in abbara bil waqti, dan jika yang pertama tadi makan minum Nabi benar-benar memang bisa juga maknanya benar-benar dikasih makan oleh Allah kan. Nah itu. Atau makna kedua, ini makna kedua, wa in abbara. Wa in abbara. Dan jika Nabi mengibaratkan tentang makan minum angkuatil insi, dari kekuatan kedekatannya dengan Allah.
wasururi dan kegembiraan biqurbihi dengan dekatnya Allah. Maka qama dzalik, maka sungguh berdirilah oleh demikian maqamal akli pada posisi makan dan minum. Fi in'ashi quwahu dalam menggerakkan kekuatannya Nabi. Misalkan kata Nabi tadi, saya ini beda sama kalian. Saya bertidur, Allah memberi saya makan dan minum. Misalkan maksud Nabi itu tentang Nabi ketika beribadah kepada Allah itu tambah merasa dekat, tambah gembira, senang kan? Bisa juga maknanya seperti itu. Jika mengibaratkan Nabi dengan makan dan minum tadi dari kekuatan kedekatannya. Apa makna Nabi diberi makan oleh Allah? Nabi pengen bilang, Nabi dapat kekuatan dengan sebab beliau dekat dengan Allah. Beliau dapat kegembiraan dengan dekat dengan Allah, dengan selalu beribadah. Nah, kata Syekh Izzuddin ini, maka sungguh berdirilah demikian. Demikian kegembiraan dengan Nabi dekat dengan Allah. Itu bisa berada pada posisi makan dan minum dalam bisa menggerakkan kekuatan Nabi. Alasan tadi jangan wisal kan karena melemahkan. Tapi karena Hmm. Nabi sangat gembira justru membuat Nabi tambah kuat. Kalau orang gembira biasanya semangat banget. Nah, itu. Jadi tetap kita dan Nabi berbeda. Bal huwa ablahu bahkan dianya menggerakkan kekuatan dengan sebab gembira dengan dekatnya Allah itu ablahu lebih kuat. Min mana? Min at-ta'ami wa syarab dari makanan dan minuman. Nah, di satu sisi memang makanan menguatkan Ustaz. Di sisi yang lain habis makan kita malah lemah kan nggak kuat berdiri. Kalau kebanyakan buka puasa itu lemah gitu. Iya, jadi nggak kuat rukuk. Wah. Makanya Iya. saya baca di kitab apa ya ulama Allah membenci ulama yang gemuk katanya. Sama. Di mana ya itu? Tapi itu nggak boleh dibaca, Ustaz. Nah, banyak ulama yang gemuk sekarang. Tokoh-tokoh. Iya. Kalau ulama benaran jarang yang gemuk, kurus-kurus, rajin tahajud. Nah. Kayak kalau kalau ulama yang itu. Ya, tapi ada itu dalam kitab Ihya kalau nggak salah. Allah benci kepada ulama-ulama yang gemuk. Pasti orang gemuk itu susah rukuknya, nggak kuat ya, nggak kuat lama-lama sholat. Allah. Wakat sumtu an lazzati dahri kulliha. Nah, ini nyambungnya kemana ini? Ini kata Nabi ya. Wakat Putus ya sum dulu ya videonya. kayak terputus. Wakat sumtu dan sungguh aku puasa an lazzati dahri dari lezat seluruh masaku. Wakat sumtu an lazzati dahri kulliha dan sungguh aku berpuasa dari kelezatan di masaku seluruhnya. Seluruhnya kelezatan. Nabi menahan diri dari semua kelezatan. Wa yaumalikakum zaka fitru siyami. Dan pada hari bertemu kamu, demikian hari itulah berbuka puasaku. Waqad wajadtu ladzatahu dan sungguh aku mendapati akan kelezatannya puasa bagimu fil hasya. Ini syair kayaknya. Hmm. Laisat limakulin wala masyrubin yang tidak ada ianya kelezatan itu karena makanan dan minuman. Coba kita lihat dulu. Satu. Lazati. Ya, ini mungkin ini ada puntung kitab ini Ustaz. Coba Ustaz lihat nih. Jika mengibaratkan ianya Nabi dengan makan dan minum dari kedekatan, dari kuat kedekatan dengan Allah dan dari kegembiraan dengan dekatnya Allah. Maka sungguh berdirilah oleh demikian pada posisi makan dan minum dalam menggerakkan kekuatannya Nabi. Bahkan dianya itu lebih kuat dari makan dan minum. Kemudian titik dua, langsung ini kan kayak kalau kita lihat kayak syair ini. Oh, Jadi kelihatannya Musannif membawakan ini untuk mendukung bahwa kelezatan itu tidak melulu dari makanan. Kelezatan yang membuat kita semangat melakukan sesuatu itu tidak melulu kita dapati dari makanan, bisa juga dari hal yang lain. Ini contohnya, katakanlah ini kata pensyair. Wakat sumtu an ladzati. Ini kata seorang pensyair. Aku telah lama puasa dari kelezatan masaku seluruhnya. Wa yaumalikakum dan pada hari bertemu kamu. Demikian hari itulah berbuka puasaku. Ini kayak orang lagi jatuh cinta, sana. hmm. Nah, jatuh cinta kan banyak juga orang yang putus cinta nggak makan nggak minum, tapi ya nggak meninggal meninggal Ustaz. Dimabuk rindu kan. Nah, begitu ketemu kekasihnya, masya Allah kayak kenyang banget gitu kan. Semuanya hilang. Ustaz pernah baca nggak buku Tenggelamnya Van der Wijk? Kisah tenggelamnya kapal Van der Wijk karangan Buya Hamka. Pernah, pernah, tapi nggak, saya nggak punya bukunya, tapi baca ceritanya. Jadi apa gitu. Jadi ini apa?
Itu Abu Hamka kan guru. Ya, Hah? ya. Iya. Saya beli bukunya Ustaz. Saya baca kan. Nah, itulah gambaran orang-orang yang mabuk cinta Ustaz. Jadi memang ini mirip-mirip ini. Jadi orang kalau sedang jatuh cinta itu kadang nggak lapar, nggak haus, nggak Kalau makan. saya Yang justru ini guru itu Bu Hamka bisa bikin buku kayak gitu tuh itu gimana ya? Apa merasakan jatuh cinta bagaimana ya? kayak pengalaman kayaknya. Maksudnya bahasanya sangat indah kan, apalagi untuk Iya. zaman dulu kan. Keren banget. Saya itu pas beli buku itu Ustadz semalam langsung habis baca. Nggak Oh bisa iya, berhenti, nggak bisa berhenti baca kita ini sebelum selesai. nggak enak kalau berarti ya. Nggak tenang kita. Jadi baca, baca, baca terus kan sampai selesai. Banyak sekarang dijual sekitar 20.000. Jadi kisah tenggelamnya kapal Van der Wijk. Zainuddin dan Hayati Ustadz tokoh Iya itu. benar. Nah, itu. Dia, kerudungnya jilbabnya kerudung gitu ya. Kerudung kepala. Ini gambaran-gambaran pacaran Islami Ustadz, ya. Iya Masya iya. Allah. Maksudnya nggak ada pelanggaran-pelanggaran di sana kan. Orang Iya. tetap menjaga adab etika. Nah, itulah dia. Mungkin ini Orang-orang gambarannya Ustaz. Jadi walaupun dia lapar segala macam ya, tahan, kuat, semangat. Nah, ini. Walakat wajar itu lazatahu dan sungguh aku mendapati akan kelezatannya sesuatu ini atau kelezatannya puasa untukmu fil hasya. Nggak paham ini fil hasya. Laisat lima kulin yang tidak ada ianya kelezatan itu karena makan dan tidak pula karena minum. Nah, intinya gitu. Nah, Insya Allah ini kita ini rumit juga ternyata. Oke, nggak apa-apa nih lewat dikit syairnya. Asani yang kedua yang dilarang di bulan puasa al-qublah itu mengecup istri, cium. Qala Aisyah radhiyallahu an, Sayyidah Aisyah berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yuqabbilu mengecup ia wahwa saim padahal Nabi itu puasa. Wa yubashiru, wa yubashiru bersentuhan dengan para istrinya wahwa saim padahal dia puasa. Walakinnahu amlakahum walakinnahu tetapinya Nabi itu amlakahum yang paling bisa menguasai dari mereka li aribih li aribih li arabih bagi keinginannya. Maksudnya Nabi bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita ada pendapat mungkin yang pertama makro mendekati istri kan cium istri khawatir menarik kita kepada berbuka. Bahkan ada pendapat yang menyatakan haram untuk menghindari dari berbuka puasa. iya. Nah, beliau mentafsir ini li Arabi atau li irbih ya. Apa arti irbih? Irbih. Li irbih dengan fathah hamzah dan ra. Arabih. Hmm. Ini dobitnya kasrah. Tapi katanya dengan fathah hamzah li arabih. Arabi. Arabih. Hajatihi hajatnya ya. Ada juga riwayat irbih. Kasrah hamzah dan sukun ra. Anggota badannya. Maknanya Nabi paling bisa mengendalikan diri. Makanya Nabi nggak apa-apa ngecup istri di bulan puasa. Nah, Famangkana syekhan, maka barang siapa yang ada ia itu seorang kakek, ia manu ala nafsih yang aman ia terhadap dirinya min tahriki syahwat dari menggerakkan syahwat, wa ifsadi saum dan aman dari merusak puasa, fala ba'sa biha, maka tidak apa-apa dengannya kubelah. Boleh aja, cium kan. Fa in Ngapain kana ngapain kakek masih cium-cium istri puasa-puasa. enggak, ini kan kadang mau pamit nih, mau ke masjid Jumatan. Kan biasa ngecup istri, tanda kasih sayang bukan nafsu, kan ada kan? Iya. Ngecup di jidatnya kan sering kita lihat praktek. Cuma orang kadang di jalan sok-sok romantis gitu, Ustaz. Iya. Bukannya di rumah kan? Enggak, Itu. kalau kalau di luar saya suka duganya suka suju saya guru. Ini bukan Hmm. istrinya nih gitu. Pacaran itu di depan orang ngomong. Enggak kan? Di kereta kemarin saya lihat begitu orang peluk-pelukan bukan 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 istrinya nih. Ya, itu kurang bagus kalau di kereta-kereta umum memang itu enggak adab kan. Ini ada yang di depan rumah kadang kan. Ada juga begitu suami pamit dari istri kan ngecup istri cuma di depan rumah di luar pagar kan. Itu mah Tetangga pada ceramahnya ceramahnya orang terkenal itu guru saya diketawain. penontonnya tetangganya pada nonton. Kenapa enggak di dalam rumah aja? Tapi supir saya katanya kayaknya ngeliatin gitu. Nah, itu. Jadi intinya boleh. Barang siapa yang ada yaitu kakek, udah tua, ya manu merasa aman ya terhadap dirinya minta riki syahwat dari menggerakkan syahwat. Baik di suami dari merusak puasa, fala ba'sa biha, nggak apa-apa dengan kubelah.
Baik karena syaban jika ada ayah pemuda layak manudali tidak mengamankan ia akan demikian, tidak merasa aman ia akan demikian. Kurihat lahu dimakruhkan akan kublah baginya makruh juga kan nggak haram kan. Lima fiha min ta'aridil ibadah lil ifsad. Karena karena sesuatu yang ada dalamnya kublah. Apa yang ada dalam kublah min ta'aridil ibadah dari mendatangkan ibadah lil ifsad bagi merusak wal mukhatarati dan dalam bahaya bagi membahayakan dengannya ibadah. Jadi takut puasa kita batal. Nah, asal isu al-hijamah. Yang ketiga yang perlu dihindari selama puasa hijamah berbekam. Iya. Saha telah sahela oleh anna Rasulullah wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ihtajama. Berbekam ya Nabi wa huwa shaim padahal Nabi itu puasa. Jadi makruh maksudnya kan. Kalau Ya untuk kita kemarin saya makruh. ditanya itu guru Hmm. apa namanya? Ya donor darah. Hmm. Jadi ada emang hadis kan aftaral hajimu wal mahjub. Batallah puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Itu para ulama memberikan alasan. Itu bukan maknanya. Maknanya kadang orang yang membekam orang lain bisa menyebabkan jadi batal puasanya. Kenapa? Karena bekam zaman dulu sistemnya hisap, ya kan? Di, Oh, dihisap takut nanti ketelan darah. Sementara yang dibekam takut darahnya keluar banyak membuat dia lemah. Akhirnya dia harus membuka puasa. Bukan langsung batal, bukan. Ada kemungkinan berpotensi. Ya itu kata para ulama. Beda iya. sama bekam zaman sekarang kan alatnya. Nggak pakai hisap mulu. Itu saya guru itu kalau jawab nggak hafal dalilnya, kemudian nggak hafal alasan itu. Tapi saya bilang ini karena kan kebiasaan kita kalau habis diambil darah donor. Hmm. Nah, kalau saya bilang kalau sampai pingsan itu batal puasa dan dosa itu kalau sampai pingsan karena lemes habis ambil darah. Kan biasanya dikasih roti, dikasih apa habis itu. Ya, Tapi kalau misalnya tidak apa-apa, nggak boleh gitu. Saya gitu. ya, ya. Pakai sistem diplomasi dikit, Hasan. Nah, itu. Suhila Anas pernah ditanyakan akan Anas, akuntum takrahuna al-hijamah li shaim? Apakah engkau memakruhkan akan berbekam bagi orang yang puasa? Qala beliau berkata, la illa min ajli dha'f. Tidak, kecuali karena lemah. Kalau bisa melemahkan, makruh. Akhrajahul Bukhari. Rawahul Bukhari hadis. Babul hijamah wal kaili shaim. Orang Paman lagi puasa pingsan tuh batal puasanya nggak, Guru? pingsan, orang pingsan tergantung pingsannya. Kalau pingsan sebentar enggak mudah-mudahan. Kalau gila baru batal kan? Kalau gila kan batal ya. Kalau kalau pingsan ini misalnya orang itu epilepsi. Enggak, kalau kalau sebentar enggak, kalau nggak salah enggak batal. Tapi kalau pingsannya lama gitu, seluruh hari dari pagi sampai sore. Nah, itu yang harus dikabul Kalau kalau nggak ukurannya salah. sampai 1 jam atau 2 jam gitu, 1 jam tuh lah, 1 jam lebih. Kayaknya kalau nggak salah ingat nggak apa-apa kayak orang tidur kan? Karena gini, apa ada jemaah nih, ada jemaah. Kadang-kadang kalau hari Jumat dia pas khutbah gitu suka pingsan. Nah, kadang-kadang bulan Ramadan juga gitu. Ya, Kadang-kadang itu baru sadar sekitar jam 2-an. ya. Coba nanti kita cek lagi, Ustaz. Takut salah kan? Pingsan. Kayak kena penyakit ayan gitu, Ustaz. Bukan? Iya, dia penyakitnya itu penyakit ayan dia itu epilepsi. Iya, iya. Kumatnya pada bulan puasa di siang hari dan juga sekitar lebih dari 1 jam gitu. Iya, iya, iya. Kalau bulan-bulan lain nggak kuman. Kumat juga. Cuma ini kalau lagi bulan puasa, batal puasanya apa enggak gitu kan gitu. Iya, iya. Faman adha'afathul hijamah. Barang siapa yang melemahkan akan dia oleh berbekam. Kurihalahu Indonesia dimakruhkan akan dianya berbekam baginya sesiman. Itulah ya'manu minal fitri. Karena tidak merasa aman ya dari berbuka. Nah, jadi makruh kan. Karena nggak pasti juga. Nggak pasti batal puasa. Au min saklil ibadah alaihi. Barang siapa melemahkan akan dia oleh berbekam. Indonesia dimakruhkan berbekam bagi dia. Karena tidak aman ya dari berbuka. Atau min saklil ibadah. Atau melemahkan akan dia karena tidak aman ia dari berbuka atau tidak aman dari beratnya ibadah di atasnya. Tidak aman ia dari beratnya ibadah di atasnya siman. Kalau Fayatabarramu biha. Maka jadi mengeluh ya. Yatabarramu mengeluh ya dengannya ibadah. Fayakrahu ibadat Allah. Maka membenci ia akan beribadah kepada Allah.
Jadi dengan sebab berbekam, jadi nggak mampu beribadah misalkan. Misalnya lemah Iya. tadi, lemah bisa akhirnya buka puasa atau walaupun dia nggak buka puasa menyebabkan dia lemah ibadah nggak kuat. Pas mau sholat Jumat nggak kuat, mungkin pusing-pusing ya. Akhirnya dia kayak fayatabar ramu agak enggan ya dengannya ibadah. Ada agak sedikit keluhan dalam hatinya. Akhirnya dia kayak membenci ibadah. Nah, ini kan kurang bagus efeknya katanya, alasannya. Ya tabarramu biha yas'amu bosan ya. Ya jaru mengeluh ya, mengeluh. Nah, maka mengeluh ya dengannya ibadah, maka membenci ya akan ibadah Allah, benci. Jadi ini akibat bekam tadi, kurang bagus berarti, makanya makruh. Yang keempat alkoholu, termasuk yang keempat hal yang perlu dihindari bercela, bercela. Ini dihindari Celak, maksudnya beliau nggak bilang haram kan? celak mata. Dihindari. Ya, cela. Ini kan bab-bab hal-hal yang harus dihindari kan? Iya. Hmm. Bercela berarti hindar. Tapi walaupun sahabat ada yang melakukan karena Anas yaktahilu hawa saim. Adalah Anas itu bercela ya padahal beliau puasa. Ini kenapa antara judul dan ini beda Ustaz? Coba saya ulang lagi. Ini Judulnya, kan tuh guru, judulnya. judulnya hal-hal yang harus dihindari kan? Fima yujitanabu, hal-hal yang harus dihindari dalam puasa. Yang pertama wisal dihindari tadi. Yang Ya kedua guru kan itu mungkin maksudnya kan ini sebenarnya itu kan hal-hal yang sunnah. Tapi karena lagi ya puasa mungkin hindari gitu. ya bukan haram kan? Ublah tadi mengecup. Sekarang yang Coba. ketiga berbekam. Berbekam memang kan pengobatan ala Nabi katanya, tapi di bulan puasa dihindari. Yang gitu. Kemudian yang keempat bercela. Iya. Bercela ini anjuran dihindari, tapi para sahabat melakukannya. Itu yang maksud saya muskil, Ustaz. Ah, iya, iya. Ya kan? Kalau dihindari mestinya kan jangan. Ini karena Anas adalah Anas. Itu yaktahilu. Beliau bercela bahwa saim padahal beliau puasa. Didukung oleh qalal Amash. Amash berkata, "Ma raaitu ahadan min ashabina." Tidak aku lihat akan seorang pun dari teman-teman kita ya kerahul kuhla memakruhkan ia akan bercela bagi orang yang puasa. Iya, aneh. Ya kan? Kan kayak nggak nyambung antara judul. Tapi kita lanjutkan dulu. Karena Ibrahim adalah Ibrahim yurakhisu. Memberi rukhsah ya ayak tahila shaimu bis sabir. Bahwa bercela Allah oleh orang yang puasa dengan sabir. Ini dengan buah sabir. Mungkin buah yang warnanya hitam itu. Alkohol apa? Rokok tuh apa? Ini, jadi ternyata sabir itu usaratu syajarin murin. Perahan dari pohon pahit. Makanya sabar itu kan buah paling pahit katanya buah sabar kan. Iya. Ini zaman dulu celaknya diambil dari perasan buah sabar. Ya. Falafarka falafarka bainal kuhlil hadil ladzi yanfadu ilal hulqum. Maka tidak ada beda antara celak yang tajam yang tembus ia ke kerongkongan, wa baina ghairihi dan antara lainnya celak. Nah, ini baru nyambung wal aula ijtinabuh yang lebih baik itu menghindarinya celak. Ya kan? Yang lebih baik itu menghindarinya celak ketika puasa. Khurujan an khilafil ulama. Karena keluar dari khilaf ulama. Nggak tahu khilaf ulama yang mana. Sementara kata Iya. Amas itu nggak ada seorang pun yang memakruhkan. Nah, berarti mungkin ini orang-orang yang hidup semasa Amas. Orang-orang yang sesudah beliau memakruhkan. Kalau kita lihat kesimpulan akhir yang lebih utama menghindari bercela. Khurujan. Karena keluar dari khilaf ulama. Berarti ada ulama yang tidak membolehkan. Ini namanya bulan puasa bercelak aja. Jadi makruh walaupun sunnah awalnya ya guru ya kalau lagi tidak puasa ya. Ya, kalau mau bercela malam kan. Nggak tahu ini orang Arab mungkin bercela. Orang Indonesia jarang bercela. Larang yang celak. Tapi jemaah tabligh mah banyak dulu. Iya, kita celak aja nggak punya. Gimana mau bercela saya? Hmm. Nah, yang kelima al-istinsyaku fil wudu. Istinsyak. Istinsyak masukin air ke dalam hidung dalam wudu. Kalau Rasulullah berkata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lil Qaiti bin Sabrah lilakit bagi lakit bin Sabrah. Hmm. Apa kata Nabi? Asbaghil wudu, sempurnakan olehmu akan wudu, wa khalil bainal asabi, gosok-gosok olehmu antara jari jemari, wa balik fil istinsya, dan kuatlah kamu dalam istinsya, illa antakuna saiman, kecuali engkau itu puasa. Panaha, maka Nabi melarang anil mubalaghah dari mubalaghah. Mubalaghah dari terlalu kuat dalam istinsya di bulan Ramadan.
atau dalam puasa. Lima fi dzalika minal mukhatarati bil ibadah, karena sesuatu yang ada pada demikian. Demikian istinsya minal mukhatarah, dari membahayakan ibadah. Wa ta'ridhiha, mendatangkannya ibadah, lil ifsad, bagi merusak. Ada kemungkinan batal puasa, ketelan kan? Allahu a'lam. Nah, ini baru detik Ustaz. Nah, ini Alhamdulillah. Pas nih guru. Pas banget jam 9. pas ini ya. Insya Allah ini Ada. nanti sore lanjut lagi ini malam kadar. Iya. Insya Allah. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil Kirimin marji'. sama itu guru yang bacaan pertama guru ya. Gimana? Kirim kirim sama yang bacaan yang pertama yang guru. Siap, siap. Yang bacaan pertama sebenarnya udah saya post kemarin. Oh ya. Nanti saya kirim. Belum saya buat playlist. Sama kitabnya Mas ya. Iya ya, guru. Kitabnya kalau nggak sama kitabnya kan saya nggak bisa itu. Mau Siap. mutolaahnya susah gitu. Siap Ustaz. Insya Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guru. Salam.